sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang pendengar juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscilla Balebu kembali menjumpai Anda kali ini dalam Dialog Mozaik Indonesia. Untuk Manado siang ini edisi Anda mendengarkan kesempatan Rabu 30 Juli 2025. Dan pendengar Anda juga yang sudah melihat di media sosial kami Facebook Pro 1 RRI Manado ataupun bahkan YouTube di RRI Manado, Anda sudah melihat topik untuk Mozaik Indonesia di kesempatan siang hari ini terkait dengan fenomena Rojali, rombongan jarang beli di mal. Apakah ini merupakan cermin kemiskinan? Kita melihat pendengar akhir-akhir ini sering terjadi fenomena yang viral dengan sebutan Rojali. Bahkan ada juga selain jarang beli ada juga rohana katanya. Rombongan hanya bertanya begitu ya. Dan kita akan melihat pendengar seperti apa sebenarnya fenomena ini. Apakah benar-benar merupakan cermin kemiskinan atau ada efek lain atau ada penyebab lain? Kita akan bertanya dan seperti apa mungkin data dari BPS sendiri pendengar terkait dengan daya konsumtif masyarakat di Sulawesi Utara pada khususnya. Sudah hadir di kesempatan kali ini pendengar narasumber dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara selaku fungsional statistisi ahli media. Ada Ibu Si Kawuri Sejati, STT MEKK. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Priscilla. Nah ini namanya panjang dan unik. Ibu Si. Kalau saya melihatnya Ibu Si Kawuri Sejati. Nama panggilannya Bu boleh? Wuri. Ibu Wuri berarti ya. Betul. Bu Wuri, menarik sekali apa yang menjadi obrolan kita siang hari ini. Tadi sudah sempat saya mention di awal begitu ya. Ada istilah yang sedang viral saat ini di media sosial, di pemberitaan di mana-mana. Rojali, rohana, bahkan banyak roh-roh yang lain juga katanya. Bisa mungkin dari Ibu Sri memberikan penjelasan terkait dengan rombongan jarang beli ini. Baik, terkait fenomena Rojali ini ya, istilah Rojali. Sebenarnya ini mungkin sudah lama ya, cuman lagi viral akhir-akhir ini. Nah, Rojali itu apa? Rombongan jarang beli itu adalah istilah yang disematkan untuk orang-orang yang jalan-jalan ke mall, tapi nggak beli gitu. Jadi cuma jalan-jalan. Ciri-cirinya mereka itu biasanya datang berkelompok, kemudian minim pembelian, jadi memang cuma muter-muter mall aja. Kemudian mereka juga menikmati fasilitas, misalnya ngadem pakai AC atau menikmati fasilitas wifi-nya, dan juga hanya melihat-lihat saja kayak window shopping itu istilahnya. Itu Bagaimana kalau ibu sendiri melihat fenomena ini bagaimana bisa terjadi atau memang sebenarnya ini sah-sah saja begitu? Ya, ini terkait selera juga ya Bu. Kadang-kadang kita jalan-jalan ke mall itu memang tujuannya misalnya hanya untuk membandingkan harga. Membandingkan harga beli di offline berapa ya? Kalau dibandingkan dengan online, kira-kira mana yang lebih murah nih gitu jatuhnya. Bisa seperti itu Bu. Jadi memang pelakunya kalau misalnya alasan terjadinya bisa seperti itu, biasanya kebanyakan perempuan pasti Bu Wuri ya. Perempuan. Karena yang suka compare harga, yang suka membanding-bandingkan harga di mall ini biasanya para kaum wanita. Karena saya melihat para bapak-bapak atau kaum pria Bu Wuri lebih ke mereka ke mall kalau mau beli sesuatu memang. Iya, memang ada tujuannya. Ada tujuannya. Sedangkan kalau ibu-ibu nih cuci mata seperti itu ya. Jalan-jalan sama teman-teman, nongkrong seperti itu. Baik, sebelum kita akan mendapatkan jawaban, saya mengingatkan pendengar juga pemirsa, saya ajak untuk bergabung bersama kami di 082195835080 atau Anda juga bisa ke komentar di YouTube channel RRI Manado. Nah, ini Anda para pelaku Rojali mungkin silakan. Saya juga mungkin bukan Anda hanya yang bertanya, tapi mungkin kami juga bisa bertanya begitu ya. Kenapa sampai menjadi rombongan yang jarang beli? Karena memang fenomena saat ini Bu Wuri, mallnya ramai katanya.
katanya, tapi transaksinya sedikit Iya, ya. betul. Nah, kalau begitu kita harus balik lagi ke data sebenarnya Bu Wuri, melihat hal tersebut sembari menantikan pendengar yang ingin bergabung adalah bagaimana sebenarnya data yang dipunya oleh BPS Sulut sendiri pada khususnya begitu ya, sebelum kita ke nasional mungkin kita ingin melihat dulu karakter masyarakat Sulawesi Utara, daya beli atau daya konsumtif atau laju konsumtif dari awal tahun 2025 hingga saat ini pertengahan seperti apa Bu Wuri? Baik, terkait data yang kami keluarkan dari BPS, kalau misalnya dilihat dari struktur perekonomian, jadi sebagian besar lapangan usaha pada triwulan 1 2025 itu mengalami pertumbuhan positif sebenarnya ya. Sementara untuk Hituki, jadi di triwulan 1 2025 dibandingkan dengan triwulan 4 2024 itu sebagian besar lapangan usaha terkontraksi atau menurun begitu ya. Cuman itu lebih dikarenakan siklus musiman. Oke. Nah, itu menurut lapangan usaha. Kalau misalnya menurut komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2025 secara Y on Y masih tumbuh positif sebesar 5,81%. Namun secara Hituki terkontraksi sedalam 6,45%. Sekali lagi ini didorong oleh siklus musiman, namun penurunan ini tidak sedalam di triwulan 1 pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, tadi saya sempat bilang faktor musiman ya, siklus musiman. Itu apa saja sih maksudnya? Faktor musiman itu antara lain penurunan aktivitas setelah libur akhir tahun. Baik. Jadi kan kalau akhir tahun itu ada libur Natal, ada tahun baru, banyak promo ya, itu pasti mendorong masyarakat untuk banyak belanja ya kan. Nah, ketika memasuki bulan Januari triwulan 1 tahun berikutnya, itu euforia itu sudah berkurang begitu, sehingga konsumsi masyarakat itu akan menurun. Post holidays begitu Post ya. holiday, Oke. betul. Nah, sedangkan kalau dilihat dari distribusi pengeluaran penduduk, hasil Susenas ini menunjukkan bahwa 20% teratas penduduk dengan penduduk 20% dengan golongan pengeluaran 20% teratas itu sedikit menahan pengeluarannya. Dari data yang kami miliki di daerah perkotaan pada Maret 2024 itu pengeluarannya itu sebesar 44,75% di Maret 2024, kemudian menjadi 42,92% di September 2024, dan turun lagi sedikit, jadi 42,81% di Maret 2025. Ini bisa disebabkan kelompok penduduk ini berhati-hati dalam mengeluarkan uang untuk konsumsi barang menengah dan jasa. ke atas tadi, Bu ya, Wuri ya? Penduduk teratas, 20% Oke, penduduk teratas malah. Oke, berarti ini perkotaan. sudah sedikit menjawab yang menjadi topik kita begitu ya, Betul. ketika bertanya apakah fenomena rombongan jarang beli ini adalah cermin kemiskinan. Ternyata data yang dipunya dari BPS sendiri, pendengar, untuk Sulawesi Utara adalah ada 20% teratas yang menahan belanjanya begitu ya di post holidays. Nah, namun memang di awal tahun berarti masih meningkat begitu yang namanya laju konsumtif. Kalau dari data kami untuk Maret 2025 ini, karena dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, September itu mengalami penurunan. Oke, baik. Penurunan. Namun masih aman begitu. Ya, masih 42%. Oke, baik. Silakan pendengar, untuk Anda sudah sedikit banyaknya mengetahui seperti apa data yang dipunya oleh BPS Sulawesi Utara terkait dengan fenomena rombongan jarang beli di mal. Apakah ini merupakan cermin kemiskinan? Di awal tadi Ibu Wuri sudah sempat menyampaikan bahwa banyak di antara Anda masyarakat juga yang sebenarnya menikmati kenyamanan berada di mal begitu ya. Betul. Yang mungkin sudah menjadikan mal sebagai ruang publik. Ya, Bu betul. Wuri. Oke, silakan untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan ataupun bahkan ingin bergabung bersama kami di Mozaik Indonesia, atau juga ingin menjawab pertanyaan kami tadi, apakah Anda termasuk dengan rombongan jarang beli atau rombongan cuci mata atau rombongan hanya nanya begitu ya, Rojali, Rohana katanya Bu Wuri. Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Beritahukan pendengar penyebabnya apa sampai Anda menjadi rombongan jarang beli, atau mungkin Anda sering melihat juga, atau Anda memang ingin atau punya
seperti yang disampaikan oleh Ibu Wuri tadi, perbandingan ingin mengcompare harga dari offline juga online, dari mall yang satu ke mall yang lainnya, atau sekedar nongkrong memang Bu Wuri ya. Kita masih akan membahas terkait dengan gaya hidup urban ini sebenarnya, karena banyak sekali orang juga yang memberikan atau memperlihatkan eksistensinya dari berada di mall. Sesaat lagi pendengar di Mosaik Indonesia, tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 Terkait Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Mosaik Indonesia. Anda mendengarkan kami secara siaran terestrial ada di Pro1 di 94,5 MHz, juga FM 88,2 MHz. Jangan lupa di video streaming kami ada di YouTube channel RRI Manado, dan juga Anda bisa mengirimkan komentar di sana pendengar untuk di YouTube channel RRI Manado, ataupun bahkan untuk di WhatsApp dan juga sambungan telepon 082195835080. Topik siang hari ini di Mosaik Indonesia terkait dengan fenomena Rojali. Anda sudah pernah mendengar atau baru pertama kali mendengar, atau Anda juga mengikuti viralnya di media sosial, betapa viralnya sebutan Rojali dan juga Rohana ini di mall, pendengar, yang katanya apakah ini mencerminkan kemiskinan, karena Rojali ini merupakan singkatan dari rombongan jarang beli, dan juga Rohana, rombongan hanya nanya katanya. Jadi ketika ke mall dan Anda tidak membeli sesuatu, ini akan disebut dengan istilah Rojali tadi. Silakan untuk pertanyaan Anda di 082195835080 untuk sambungan telepon yang bisa Anda hubungi, ataupun bahkan juga Anda bisa ke WhatsApp chat
di nomor yang sama 082195835080 atau mungkin juga Bu Wuri ya. Ini banyak juga pendengar juga pemirsa RRI Manado yang menjadi salah satunya. Jadi bukan hanya ingin bertanya terkait dengan topik siang hari ini, namun juga ingin confess, ingin Bisa memberikan sharing cerita bisa gitu. sharing Saya ya. juga Rojali. Nah, saya Rohana. Begitu Iya, ya. Apakah misalnya Anda memang seperti itu? Saya ingin tahu juga Ibu Wuri dari BPS Sulawesi Utara pendengar ingin ya katakanlah juga melakukan survei kecil-kecilan begitu ya Bu Wuri, ingin mencari tahu seperti apa sebenarnya pendengar alasan Anda kenapa ketika ke mall tidak membeli ataupun bahkan hanya nanya-nanya, dan akhirnya mungkin ini yang menjadi fenomena saat ini yang sedang viral. Tadi sempat disampaikan oleh Bu Wuri terkait dengan bagaimana kenyamanan mall itu menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat begitu ya. Namun ada juga data tadi sempat disampaikan Ibu Wuri di awal pendengar terkait dengan masyarakat 20% ke atas malah yang sedang menahan belanjanya. Nah, ketika mall sudah menjadi ruang publik, akses masuknya gratis, Bu Wuri, seperti apa dari BPS menilai ketika ada fenomena Rojali ini dihubungkan? Iya, selain kalau dampak negatif ya tentu pendapatan tenan menurun seperti itu ya. Tapi dengan adanya fenomena Rojali ini kita juga bisa jadikan itu suatu alat untuk mengembangkan diri si pengelola mall ini. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kenyamanan, menyediakan lebih banyak area terbuka, area publik untuk bersenang-senang seperti itu. Juga dengan bisa dengan menawarkan potongan harga. selain menawarkan produk dan barang, juga bisa menawarkan apa sih kesenangan yang bisa Service. ditawarkan dari servis dari mall ini gitu, meningkatkan kenyamanan pengunjung mall tentu saja. Baik. Tadi berarti kan kalau ketika akses masuknya gratis, nyamannya seperti itu, berarti golongan yang menengah ke bawah begitu bisa Semua menjadikan bisa mall menikmati. sebagai pelarian Iya, begitu betul. ya, sebagai katakanlah healing dari tekanan sosial Iya, sekitar. betul. Sering juga ada yang bilang Ibu Wuri ini adalah ketika ke mall dan hanya menjadi Rojali rombongan jarang beli ini, anak-anak muda juga katanya ini mengikuti gaya hidup urban yang mereka hanya yang penting posting sedang berada di gitu ya, mall Insta begitu ya. story gitu ya. Itu fenomenanya ternyata ya. Sebenarnya kalau untuk pendataan terkait Rojali ini, khusus untuk Rojali BPS belum pernah melakukan. Baik. Cuman kalau untuk fenomena seperti itu ya bisa dilihat dengan mata ya, bisa dilihat bahwa yang kebanyakan datang di mall untuk jalan-jalan, healing itu mungkin anak muda seperti itu, bisa dilihat sendiri. oleh Ingin eksis namun secara ekonomi mungkin tidak mampu begitu. Sebenarnya ini juga bukan fenomena baru dong kalau Iya, begitu Ibu Wuri ya. bisa, Sebenarnya ini dari lama namun istilahnya saja yang Lagi viral. viral. Oh, baiklah. Lagi hits. Baik. Kita akan masuk ke wilayah yang lebih teknis lagi. Pendengar juga pemirsa dari Manado, apa yang bisa dikatakan oleh katakanlah BPS soal kondisi ekonomi masyarakat yang bisa dikaitkan dengan munculnya Rojali ini? Iya, ini terkait dengan daya beli ya. Namun apakah betul daya beli itu menurun? Tadi memang penduduk 20% teratas itu sedikit menahan pengeluarannya. Namun apa betul daya beli masyarakat menurun? Kita lihat dari inflasi. Jadi selama tahun 2025 dari Januari sampai dengan Juni, secara bulanan Provinsi Sulawesi Utara itu tercatat mengalami inflasi sebanyak 3 kali dan deflasi sebanyak 3 kali. Kan sering ya terdengar, deflasi ini berarti daya beli masyarakat menurun. Namun apakah betul begitu? Kita lihat penyebab deflasi ini apa? Mungkin Ibu Priscilla masih ingat di awal tahun di bulan Januari dan Februari pemerintah memberikan tarif diskon listrik 50%. Nah, itu memberikan andil terbesar deflasi gitu. Jadi sebenarnya daya beli masyarakat itu tidak menurun. Deflasinya itu karena memang pengeluaran untuk listrik itu berkurang 50%. Jadi sebenarnya biaya yang harusnya untuk membayar listrik itu bisa dialihkan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang lain seperti itu. Meningkatkan daya beli di barang yang lain begitu ya. Betul. Tapi kalau dari data yang ada itu Bu Wuri berarti kalau misalnya yang dipertanyakan adalah pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, katakanlah seperti itu, yang ada di Sulawesi Utara sudah stabilkah atau belum? Kalau untuk pertumbuhan ekonomi, ya
sampai dengan triwulan 1 2025 ya, itu masih mengalami pertumbuhan yang positif. Baik. Seperti itu. Konsumsinya juga masih aman lah, 42% ini penduduk mengeluarkan konsumsinya itu 42% ke atas. Berarti dengan kita mengatakan tadi konsumsinya masih positif begitu. Mall saat ini bukan lagi tolak ukur ekonomi mapan berarti. Betul. Semua Jadi bisa menikmati fasilitas di mall. Jadi sebenarnya kalau misalnya disebut dengan fenomena Rojali atau viral lah istilah rombongan jarang beli di mall ini begitu ya. Kira-kira ini sesuatu yang bisa disebut kesalahan kah atau biasa saja atau ketimpangan atau memang kenapa kalau saya termasuk dalam Rojali begitu Bu Wuri? Ya, itu kembali lagi ke selera juga ya Bu ya. Kita tidak bisa mengatur selera masyarakat. Oke. Bisa saja datang ke mall cuma lihat-lihat, membandingkan harga atau sebenarnya mencari barang, cuman barang itu tidak tersedia di mall, tersedianya secara online ya, akhirnya belanjanya secara online gitu, bukan di mall, seperti itu. Jadi terserah masyarakat Iya, betul. seperti apa. Itu. Namun kalau misalnya dibiarkan, apakah ini akan berbahaya? Kalau dibiarkan ya tentunya pendapatan retail ya akan menurun. Cuman seperti itu tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana pengelola mall mengatasi hal tersebut. Oke. Gitu. Itu kalau dari sisi pengusaha retail. Betul. Tapi kalau misalnya dibiarkan Ibu Wuri dan akhirnya semakin banyak masyarakat yang main ke mall hanya untuk cari AC-nya saja, membengkaklah pengeluaran listrik mall. pengusaha Iya. retail ini begitu ya. Iya. Kalau misalnya kita balik ke pemerintah seperti itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sebenarnya apa saja yang bisa dilakukan? Baik, untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang pertama tentu saja itu terkait pendapatan, terkait income. Peningkatan pendapatan real itu bisa terjadi ketika ada kenaikan gaji atau upah, Oke. kemudian adanya penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM misalnya. Jadi pemerintah bisa memberikan pelatihan kepada UMKM. Kemudian menjaga tingkat inflasi. Jadi tingkat inflasi yang terjaga atau stabil itu bisa didapatkan dengan melakukan treatment terhadap ketersediaan stok dan distribusi komoditas strategis yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Utara. Apa itu kalau misalnya buat Bu Wuri? Kalau selama ini yang komoditas strategis tentu saja beras, cabai rawit, tomat itu. Oh, bahan pokok ya? Ya, betul. Terus? Jadi ketika tingkat inflasi terjaga, jadi masyarakat itu tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang sama gitu. Jadi pengeluarannya segitu-gitu aja. Ini kabar baik sebenarnya Ibu Wuri. Apa yang disebutkan oleh Ibu Wuri tadi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, ada poin kenaikan gaji di dalamnya. Pemerintah bisa menaikkan gaji. Ini Bu Wuri, apakah karena dekat-dekat kemerdekaan nih ya, siapa tahu. Akhirnya jadi berharap Siapa nih Bu tahu Wuri ya. agar supaya daya beli masyarakat meningkat begitu ya. Betul. Sama juga dengan pemberian mungkin gaji 13 ke 14 begitu ya. Itu juga meningkatkan daya salah beli. satu stimulus. Juga sama diskon listrik kemarin itu juga salah satu stimulus untuk meningkatkan daya beli sehingga biaya untuk listrik bisa dialihkan ke konsumsi barang dan jasa yang lain seperti itu. Tinggal bisa berharap berarti Bu Wuri ya. Ke depannya ini akan ada kenaikan gaji. Anda yang mungkin gajinya dari pemerintah begitu ya. Kita akan menyapa juga ada yang sudah bertanya, mungkin silakan untuk Anda pendengar kami ingatkan sekali lagi untuk topik Mozaik Indonesia siang hari ini, fenomena rombongan jarang beli di mall. Apakah Anda setuju juga ini adalah cermin kemiskinan ataukah ada penyebab yang lain? Silakan bergabung bersama kami di 082195835080 untuk sambungan telepon. Anda mungkin yang ingin memberikan alasannya kenapa menjadi rombongan jarang beli juga boleh ya. Kita akan ke pertanyaan di YouTube channel kami RRI Manado. Selamat siang, kami menyapa Ray_29. Halo. Oh kalau katanya, kalau kami bapak-bapak muda jarang ke mall dan hanya ke mall untuk membeli sesuatu. Ini seperti yang kita bahas di awal Iya, Ibu Wuri. betul, Bapak-bapak memang pelakunya kurang jadi Rojali ya. Pertanyaan saya, metode apa yang dipakai untuk mengukur banyaknya transaksi jual beli di mall? Makasih, sama-sama. Ini ada yang bertanya, memang untuk mengukur banyaknya transaksi jual beli di mall, apakah penghitungan stroke atau ada pembukuannya? Ibu Wuri silakan. Baik, terima kasih Pak Ray_29 atas pertanyaannya. Nah,
kami dari BPS sendiri itu belum ada pendataan secara khusus untuk mengukur banyaknya transaksi jual beli di mall. Jadi mungkin ini data sekunder dari pengusaha itu sendiri, pencatatan mereka itu tentu dari banyaknya struk misalnya atau aktivitas di pengusaha retail itu sendiri. Seperti itu. Termasuk berarti ada di dalamnya juga pembukuan, pokoknya pasti punya lah ya dari mall sendiri, karena memang untuk mengukur hal tersebut ya terlihat sebenarnya, makanya Ibu Wuri kalau kita mau masuk ke mall kan ada satpam yang suka menghitung orang masuk ya, itu juga ada pakai alat hitung, hitung itu. Jadi mungkin selama ini dari pengusaha retail sudah bilang kenapa ribuan nih yang Banyak masuk. yang datang tapi kok transaksinya cuma sedikit gitu Nah ya. itu dia. Selain itu, selain dari meningkatkan daya beli masyarakat, apalagi Bu Wuri yang bisa dilakukan untuk agar supaya mungkin fenomena ini tidak dibiarkan? Baik, fenomena Rojali ini sendiri dia itu penyebabnya bisa karena beberapa penyebab seperti perubahan pola atau cara konsumsi masyarakat. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa masyarakat datang ke pusat perbelanjaan atau ke mall hanya untuk melihat produk. Ketika membandingkan barang dengan di e-commerce atau marketplace, Ya. ternyata barangnya lebih murah, bahkan dengan ongkos kirim pun tetap lebih murah gitu. Jadi tentu masyarakat akan pilih beli online dong. Benar-benar. Ini yang sering kali kita temukan mungkin masyarakat juga, ibu saya juga secara pribadi Bu Wuri, ketika sudah mengetahui harga tersebut secara online seperti ini dan ongkos kirimnya segini, begitulah ya. Mungkin ditambahkan sedikit dengan nilai katakanlah menunggu. Iya, Kan kalau betul. misalnya online harus menunggu berapa hari, Iya. seminggu kadang. Kalau beli secara langsung kan direct Bisa begitu. langsung. Cuman mungkin nilai yang dikeluarkan ini nggak worth it gitu. Sudah Bisa- berlebihan. Iya. Iya. Benar. Ini kadang-kadang yang kita jumpai juga di kebanyakan alat elektronik, Bu Wuri. Iya, Jadi kalau betul. harganya terlalu tinggi di mall itu pasti orang-orang akan beralih ke online. Betul. Oke, kita akan ke WhatsApp chat. Pertanyaan dari atau tanggapan dari WhatsApp dari Tua Ode di Tontalete. Menurut saya, masyarakat lebih bijak dalam pengelolaan keuangan mereka dengan tidak konsumtif dan juga melihat situasi ekonomi di saat sekarang yang tidak stabil. Masyarakat mungkin lebih menginvestasikan keuangan mereka kepada emas yang bernilai daripada membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Terima kasih, Tua Ode. Silakan, Iya, Bu Wuri betul. menanggapi. Terima kasih Tua Ode di Tontalete ya. Betul sekali. Jadi masyarakat memang sekarang itu lebih bijak gitu. Jadi kalau barang yang memang tidak urgent sekali, mereka tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian barang tersebut, lebih ke investasi ya. Jadi kalau emas itu kan bisa diinvestasikan. Dan juga kalau dilihat dari inflasi, emas ini kan harganya naik-naik terus ya. Di beberapa bulan Ya. di awal tahun ini dia luar biasa naiknya. Jadi betul ketika masyarakat lebih memilih untuk membelanjakan uangnya ke emas sebagai investasi seperti itu. Ibu Wuri sebenarnya sempat mendengar nggak sih ada kemarin seperti imbauan begitu, saya lupa dari mana, ketika masa sekarang ini saya sering dengar dari orang-orang di sekitar, sebenarnya mereka juga katanya dengar hanya dari media sosial begitu ya. Masa-masa sekarang ini masa-masanya untuk kita berhemat katanya, jangan menghambur-hamburkan uang gitu, ditabung semuanya. Apakah itu juga termasuk salah satunya penyebabnya, atau Ibu Wuri sempat mendengar imbauan tersebut juga? Iya, sempat mendengar juga. Namun yang namanya jangan menghambur-hamburkan uang kan ya memang begitu ya. Iya, harus ya hemat Iya, ya. betul. Kita mengeluarkan uang ya untuk barang dan jasa yang memang kita butuhkan seperti itu. Jangan sampai ada ketakutan secara pribadi begitu ya, Iya. karena kita sempat melewati pandemi kemarin kan. Betul, karena kan untuk yang mungkin pendapatannya tidak menentu ya, kalau ketika kita mengeluarkan uang tanpa memikirkan ke depannya ya tentu nanti akan mengalami kesulitan seperti itu. Oke, baik. Itu yang sudah ditanggapi Ibu Wuri dari BPS Sulawesi Utara, dari Tua Ode yang ada di Tontalete. Semoga cukup puas begitu ya. Dan juga mungkin apa yang disampaikan kurang lebihnya memang seperti itu. Masyarakat lebih bijak ataupun bahkan karena ada hal-hal tertentu memang menimbulkan ketakutan sendiri. Karena ketika berbicara resesi, ketika berbicara ekonomi global, ini apalagi kalau mau bicara konspirasi Bu Wuri ya. Konspirasi. Masyarakat tuh jadi ketakutan sebenarnya. Jadi kayak membatasi segala sesuatu akhirnya, agar supaya mungkin dipersiapkan untuk hal-hal yang kemungkinan buruk terjadi atau lebih penting. Oke. Ibu Wuri, kalau dari BPS sendiri apakah ada datanya terkait dengan tren penurunan belanja esensial seperti hiburan, pakaian ataupun bahkan yang lainnya pasca pandemi?
Untuk pengeluaran ya, jadi rumah masyarakat saat ini ketika melakukan kunjungan ke mall itu ya, kemungkinan mereka akan mengeluarkan biaya untuk minimal beli minuman dan makanan. Cemilan Ya ya. kan? Iya, sehingga ekonomi itu tetap akan berputar. Ini bisa dilihat dari PDRB triwulan 1 tahun 2025 bahwa subkomponen penyediaan makan dan minum itu masih tumbuh positif. Jadi secara Q2Q itu masih tumbuh 0,75% dan secara Y on Y atau tahun ke tahun dibandingkan tahun 2024 itu masih tumbuh sebesar 17,55% seperti itu. Jadi sebenarnya masih baik begitu ya. Masih baik. Kak, Masih tetap kan jalan-jalan seharian di mall ya haus beli minum seperti itu. Pasti ya. ada. Jadi walaupun misalnya pengeluarannya tidak banyak, tapi yang Iya, namanya betul. ke mall sudah pasti ada minuman dan ada cemilan. Cemilan setidaknya. Begitu. Oke, kadang juga ini yang menjadi perhatian khusus adalah para milenial atau Gen Z. Mereka-mereka yang lebih mudah lah, katakan begitu Ibu Wuri ya. Bagaimana Ibu Wuri melihat atau dari BPS sendiri terkait dengan struktur konsumsi mereka? Apakah milenial dan Gen Z ini daya beli mereka seperti apa menurut BPS? Baik, kalau untuk pengeluaran itu kami menghitungnya itu berdasarkan kelompok. Jadi kelompok pengeluaran 40 terbawah, 40 menengah dan 40 ke atas. Jadi belum spesifik dengan milenial Gen Z seperti itu. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di perkotaan itu penduduk dengan pengeluaran 20% teratas itu justru menahan konsumsinya. Jadi memang secara usia sudah ada sebenarnya datanya begitu ya. Dan yang hanya 20% teratas tadi yang sedang menahan Iya, konsumsinya saat ini. Nah itu dia pendengar, berarti sedikit banyaknya sudah agak menjawab topik kita seperti yang saya bilang di awal. Tapi nanti akan saya tanyakan ke Ibu Wuri setelah kita menantikan juga untuk Anda yang ingin bertanya bersama kami di 082195835080. Anda yang mungkin yang bergabung lewat WhatsApp chat atau juga Anda yang ingin bertanya pendengar dari komentar YouTube channel kami RRI Manado, silakan untuk Anda kirimkan ya. Ada Ibu Aprilia kali ini di Kombos. Selamat siang juga. Kalau torang mama-mama Japi Mall biasanya bukan cuma beli, pasti sudah yang makan, jajan, apalagi kalau bawa anak. Dan kalau torang lebih suka pergi mall dengan anak karena kalau dengan suami kebanyakan dorang soba veto karena terlalu lama. Ini juga sesuatu yang luar biasa ya, Iya, karena kalau betul. kita lihat di weekend Ibu Wuri, terkadang bapak-bapak tuh di depan salon, di depan di depan supermarket begitu Iya, ya. menunggu istri-istrinya ya. Silakan menanggapi Ibu Wuri. Iya, baik. Terima kasih Ibu Aprilia di Kombos. Ya, ini betul ya. Jadi sesuai dengan yang tadi ya. Kalau Pak Rey tadi memang bilang kalau bapak-bapak malas kalau ke mall cuma jalan-jalan. Jadi sesuai dengan yang Ibu Aprilia. Kalau suami kebanyakan dorang soba veto karena terlalu lama. Dan juga sesuai juga dengan yang tadi sempat disampaikan bahwa jalan-jalan ke mall kemungkinan besar akan ada pengeluaran untuk makan dan minum, setidaknya minimal. cemilan lah ya. Betul, berarti memang fenomenanya sudah sesuai dengan yang dialami oleh Ibu Aprilia ini. Oke, jadi sebenarnya fenomena Rojali Rohana ini tidak masalah begitu ya kan? Pasti ada pengeluarannya kok. setidaknya untuk makan dan minum. Oke, ya. baik. Ini saya pikir tadi Ibu Wuri ini pendengar FYI ya, adalah asalnya Jawa Tengah. Saya pikir tidak mengerti Buffetto, Bu Wuri. Saya Ngerti? sudah lama di sini. Oh, sudah jadi- lama. Jadi sudah sudah ngerti tahu, Buffetto iya. ya. Oke. Jadi Bu Wuri kalau dari PPS Sulawesi Utara sendiri melihat daerah kita ya, melihat karakter masyarakat kita, karakteristiknya seperti apa? Kalau misalnya bisa saya tanyakan, daerah mana saja yang daya belinya meningkat ataupun bahkan menurun 5 tahun belakangan atau setahun belakangan? Ya, untuk terkait data tersebut dari BPS sendiri belum ada spesifik mengenai daya beli yang meningkat dan menurun selama 5 tahun belakangan ya. Cuman bisa dilihat dari inflasi tadi, dari inflasi Sulawesi Utara. Meskipun mengalami deflasi, cuman penyebab deflasinya ini bukan karena daya beli masyarakat yang menurun, lebih karena oversupply atau karena ada diskon listrik itu tadi. Oke. Karena penyebab deflasi di tahun ini itu selain diskon tarif listrik tadi juga ada harga cabai rawit yang sempat turun dan juga harga daging babi yang juga turun karena permintaan itu menurun pasca masa Nataru seperti itu. oke, Jadi bukan
tidak bisa dibilang juga oh daya belinya menurun, bukan. Memang karena oversupply. Jadi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat itu banyak, otomatis tentu harganya akan turun. Tersedia banyak begitu ya. Hukum ekonomi lah ya seperti itu Bu Iya, Wuri ya. betul. Nah ini kalau secara kasat mata Bu Wuri, terlihatkah oleh Anda? Ini kan kalau BPS memang selalu mainnya data begitu ya. Tapi kalau secara kasat mata saya bertanya sebagai Anda yang sudah lama di Manado atau di Sulawesi Utara, bisa tidak Anda menyebutkan satu daerah yang daya belinya tinggi? Ya karena mall ini hanya di Manado ya, kalau di Sulawesi Utara jadi ya kelihatannya di Manado. Cuman kan pengunjung mall ini kan kita tidak Dari berbagai mendata daerah. ya, ini dari mana gitu. Jadi Manado masih memegang tahta tertinggi lah ya. Iya, Oke, begitu. baiklah. Karena fasilitas yang tersedia yang paling lengkap ya kan. Mallnya juga ada beberapa begitu ya. Iya, betul. Itu dia pendengar juga pemirsa dari Manado. Kita akan mendapatkan jawaban kali ini dari Bu Wuri. Fenomena rombongan jarang beli di mall. Apakah ini cermin kemiskinan, Bu Wuri? Silakan. Karena kalau kita melihat mungkin Bu Wuri juga bisa sedikit banyak menyampaikan sebenarnya seberapa besar sih proporsi masyarakat yang rentan miskin begitu ya. Karena ini topik yang cukup sensitif juga meskipun tidak tergolong sebenarnya mereka dalam garis kemiskinan. Versi BPS seperti apa? Jadi kalau untuk apakah Rojali ini orang-orang Rojali ini orang-orang miskin? Oke. Ya tidak bisa dibilang seperti itu juga ya Bu. Seperti tadi yang sempat disampaikan juga bahwa yang menahan pengeluarannya itu justru penduduk dengan kelompok pengeluaran teratas gitu. Jadi sebenarnya Rojali ini bisa dipandang sebagai sebuah gejala sosial. Perlu mungkin pendataan yang lebih lanjut terkait karakteristik si Rojali ini sendiri seperti itu. Oke, baik. Jadi jawabannya dari topik kita siang hari ini berarti tidak mencerminkan kemiskinan Rojali ini ya. Karena menurut data dari BPS sendiri, pendengar saya ulang lagi, ada 20% masyarakat teratas yang mereka sedang menahan belanjanya. Wah, siapa saja itu Bu Wuri ya. Ini Bu Wuri kalau misalnya dari BPS sendiri bisa memberikan rekomendasi katakanlah kepada pemerintah atau juga pengelola kota untuk menyikapi fenomena Rojali. Karena tadi kalau dibiarkan cukup berbahaya juga begitu ya. Betul. Apakah yang akan diberikan atau katakanlah rekomendasi apa yang akan diberikan oleh BPS agar supaya fenomena Rojali yang viral saat ini tidak hanya sekedar sindiran sosial, Ibu Wuri, silakan. Baik, untuk pemerintah sendiri, pemerintah itu bisa mengambil kebijakan yang berfokus kepada kelompok kelas bawah dan kelompok rentan. Beberapa hal yang bisa dilakukan, salah satunya adalah menjaga stabilitas harga. Menjaga stabilitas harga ini bagaimana caranya? Dengan menjaga ketersediaan barang komoditas strategis yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Karena kalau harganya terjaga, pengeluaran masyarakat ini akan stabil. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang sama. Salah satunya adalah itu. Kalau untuk pengelola atau katakanlah juga pengusaha retail mungkin ya, bisa diulang kembali. Mungkin ada yang baru bergabung, kira-kira apa yang bisa menjadi rekomendasi dari BPS sendiri? Baik, untuk pengusaha retail dan pengelola mall, jadi pengelola mall ini bisa meningkatkan kenyamanan pengguna mall, pengunjung mall, dengan memberikan area untuk bersenang-senang atau menawarkan pengalaman unik. Jadi bukan sekedar menawarkan barang dan jasa, tapi ada pengalaman apa nih dengan datang ke mall gitu. Itu yang mungkin akan lebih menarik masyarakat untuk jalan-jalan di mall dan juga berbelanja ataupun bahkan meningkatkan daya beli begitu ya. Iya, betul. Lebih menarik lagi Bu Wuri kalau bisa saya sebagai masyarakat begitu ya ingin melihat ketika ke mall itu dan setiap hari ada yang baru, ini juga menarik ya. Ketika Iya. baru masuk atriumnya, pas kita masuk tuh sudah kelihatan kayak oh ada sesuatu yang baru nih, besok apa lagi, nanti weekend apa lagi. Ini menjadi sesuatu yang menarik begitu ya. Menarik, magnet untuk pengunjung mall gitu. Oke. Karena kalau cuma itu aja, ya sudah hafal nih gitu. Jadi mau ngapain lagi gitu ya. Sudah bosan dengan yang itu aja gitu Betul. ya. Oke, tadi juga ada disampaikan masyarakat terkait dengan memang ini ternyata banyak masyarakat yang kalau dari komentarnya saya melihat dari pertanyaannya Ibu Wuri cukup kritis juga mereka dan sebenarnya agak sedikit apatis begitu ya karena memang ya sudah begitu kami begitu ya bukan Iya. belanja bukan masalah daya beli atau seperti apa, memang maunya kami seperti itu Betul, begitu terkait ya. selera. Nah kalau dari BPS sendiri karena dari awal Ibu Wuri bilang belum ada datanya Iya. terkait dengan Rojali ini, nah apakah ke depannya ini akan ada katakanlah metode survei baru atau juga indikator baru untuk menangkap dinamika sosial rombongan jarang beli ini secara lebih akurat nantinya? Apakah ada? Baik,
pendataan yang dilakukan oleh BPS, ya kami tidak bisa menjamin ya, oh nanti akan ada pendataan terkait Rojali seperti itu. Namun ketika fenomena ini menjadi fenomena nasional yang perlu didata lebih lanjut, ya yang bisa saja gitu. Cuman kami tentu tidak bisa menjamin, oh pasti nanti akan ada seperti itu. Tidak. Jadi bisa saja ke depannya, oh saya terdata nih Rojali. Iya. Karena memang termasuk juga yang jarang beli. Ada dari Pak Jokowi di Tomohon. Menurut narasumber, mana yang benar? Jumlah orang miskin versi BPS atau Bank Dunia dan banyak rocita yang muncul alias rombongan cuci mata. Makasih. Terima kasih Pak Jokowi sebentar. Pak Jokowi ini ya, saya bahas dulu. Ini ternyata bukan hanya Rojali dan Rohana, ada juga rocita, rombongan cuci mata. Bu Uri ada juga katanya Romusa, rombongan muka susah. Ini benar-benar lah ya di media sosial seperti itu tersebarnya. Banyak jadi istilah baru. Benar banyak istilah baru. Ibu Uri sendiri melihat orang miskin versi BPS atau Bank Dunia mana yang benar katanya? Silakan. Ya baik, dari BPS sendiri kami sudah memiliki metode ya untuk menghitung penduduk miskin dari jumlah kalori per hari per kapita. Jadi 2.100 kalori. Kemudian kami juga sudah menghitung garis kemiskinan itu non makanan dan garis kemiskinan makanan. Kemudian untuk garis kemiskinan totalnya dengan gabungan antara garis kemiskinan makanan dan makanan itu. Dan ya dari metode yang kami pakai itu menghasilkan data kemiskinan yang BPS keluarkan begitu Bu. Jadi harusnya Pak Jokowi karena Ibu Wuri dari BPS harus ya meyakini apa yang dikeluarkan oleh BPS begitu ya. Tidak mungkin akan menjawab yang lain. Nah, ini tadi rombongan cuci mata. Ini sudah sempat kita bahas juga karena rombongan cuci mata ini juga termasuk berarti Pak Jokowi dengan Rojali dan juga Rohana tadi ya, rombongan hanya nanya, rombongan jarang beli. Saya akan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Anton, katanya ada di Manado ini. Ibu Uri manggilnya sih Ibu Si ini tapi panggilannya Ibu Uri Pak Anton ya. Apakah Rojali juga terjadi di daerah-daerah kecil atau hanya di kota besar kalau kita berbicara selain mall katanya? Baik, karena kalau ini yang kita bahas tentang mall ya, Iya, jadi karena ya bahas mall. Harusnya daerah yang sudah punya mall. sudah ada mall, iya betul. Kalau untuk daerah yang tidak punya mall tentu tidak bisa dikatakan oh ada Rojali di pasar misalnya. Ya orang kemungkinan kalau ke pasar ya karena ada yang ingin dibeli gitu, ya, pasar tradisional seperti itu. Tapi kayak memang agak sulit dipikirkan ya, masa ada Rojali di pasar gitu. Mau ngapain gitu ya. Kecuali dia punya pekerjaan di sana. Nah, ada juga Reza di Tomohon. Ini tadi pertanyaan terkait dengan saya lihat anak-anak sekarang lebih suka ke mall daripada pasar tradisional, Bu Wuri. Apakah ini tanda ada pergeseran nilai ekonomi? Silakan. Ya, kembali lagi ya ke mall dengan ke pasar tentu tujuannya beda ya. Kalau ke mall anak-anak muda bisa nongkrong, bisa ngadem. Kalau ke pasar kan tentu nggak bisa cuma duduk-duduk di pasar, mungkin kurang pas kali ya. Jadi kalau dibandingkan antara mall dengan pasar mungkin kurang apple to apple mungkin ya. Tidak apple to apple ya Reza ya. Jadi memang karena punya kepentingan, punya kebutuhan masing-masing dan cukup jauh berbeda. Kecuali membandingkan Reza tadi secara pasar tradisional dan juga pasar modern dan supermarket begitu ya. Sama-sama pasar. Namun memang ketika kita berbicara pasar, apakah itu yang modern atau tradisional, masyarakat kecil sudah pasti beli. Tidak ada yang tidak beli kan ya? Kemungkinan besar. Oke deh, kita akan ke selanjutnya. Tadi pendengar sudah habis ternyata pertanyaan ini. Saya akan mencoba untuk melihat lagi apa yang sudah kita perbincangkan di Mozaik Indonesia siang hari ini bersama Ibu Wuri. Kalau sepakat tinggal menganggukkan saja kepalanya Bu Wuri. Karena ternyata apa yang kita dapatkan dari perbincangan kita siang hari ini, pendengar, Anda yang termasuk dalam rombongan jarang beli di mall ataupun bahkan hanya cuci mata, hanya nanya-nanya, ini sebenarnya tidak mencerminkan kemiskinan ataupun bahkan bukan serta-merta bisa dikategorikan masyarakat miskin begitu ya. Karena memang tadi secara data ada malah mereka yang ada di 20% teratas masyarakatnya, golongannya yang malah sedang menahan belanja mereka. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya Ibu Wuri sebagai juga mungkin di akhir-akhir kali ini, tapi apakah Rojali selalu buruk atau malah seperti apa? Ini terkait opini berarti. Boleh. Ya. Rojali ya tidak selalu buruk ya. Mungkin memang ada dampak negatifnya terhadap pendapatan dari pengusaha retail.
Namun seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa Rojali ini akan tetap mengeluarkan biaya untuk makan dan minum. Gitu. Jadi meskipun di retail menurun, tapi akan meningkatkan pendapatan di pengusaha penyedia makanan dan minuman seperti itu. Jadi ya tidak bisa dibilang oh ini buruk, tidak boleh ada Rojali. Baik, karena tempat yang berarti menurut Ibu Wuri sendiri secara opini adalah tidak selalu Rojali ini berdampak buruk, karena memang mungkin juga banyak masyarakat yang melihat Bu Wuri adalah ketika tempatnya ramai sudah pasti tempatnya bagus. Kadang ada yang begitu kan Bu karena Wuri ya? banyak orang tertarik ke situ ya kan. Selanjutnya, kalau begitu harapan mungkin dari BPS sendiri, dari Bu Wuri sendiri, selaku kali ini ada fungsional statistisi ahli media, katanya tadi berurusan sama harga ya? Harga, Oke, harapannya ke depan seperti apa untuk masyarakat juga pemerintah sendiri? Silakan. Baik, untuk masyarakat dan pemerintah ya. Jadi terkait karena saya hubungannya dengan harga ya. Jadi mungkin yang terkait dengan harga. Jadi seperti itu tadi, pemerintah diharapkan bisa menjaga stabilitas harga. Dengan menjaga stabilitas harga, tentu masyarakat akan dapat menstabilkan juga pengeluarannya gitu. Karena kalau harga tidak stabil, tiba-tiba naik, oh masyarakat tentu kebingungan. Bagaimana ini saya memenuhi kebutuhan saya seperti itu. Jadi ketika harganya stabil, masyarakat dapat menstabilkan juga pengeluarannya. Dan stabilitas harga ini bisa dilakukan dengan menjaga ketersediaan stok seperti itu, terutama untuk komoditas-komoditas strategis yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Sulawesi Utara ini. Oke, untuk masyarakat Sulut sendiri? Untuk masyarakat Sulut sendiri mungkin agar lebih bijak ya dalam berbelanja seperti itu, karena kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi esok hari seperti itu. Wah, izin Bu, katanya tiba-tiba ada yang masuk nih di iya. closing statement. Apakah Rojali atau Rohana ini mempunyai efek negatif bagi pengusaha? Kalau tadi kan apakah ini selalu buruk secara umum begitu ya? Tapi ini katanya untuk pengusaha sendiri, adakah efek negatifnya? Terima kasih Mas Gibran di Boulevard. Ya, Boulevard terima 1 kasih. atau 2 nih? Silakan. Terima Bu. kasih Mas Gibran, tadi ada Pak Jokowi, ini ada Mas Gibran. Ya. Oh iya ya. Iya. Luar biasa pendengarnya. Silakan. Baik, apakah Rojali ini selalu memiliki efek negatif bagi pengusaha? Ya, mungkin dari sisi pendapatan, ini pengusaha mungkin mengeluh ya, karena ada Rojali ini pendapatan saya menurun nih, karena nggak banyak yang transaksi. Tapi ini bisa juga dianggap sebagai salah satu insight, bagaimana pengusaha ini bisa meningkatkan servisnya, meningkatkan layanannya. Bagaimana caranya menarik pengunjung supaya pengunjung ini datang ke mall dan membelanjakan uangnya begitu. Oke, Bagaimana caranya? Jadi Mas Gibran semoga cukup puas dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wuri, dan kalau dari sedikit banyaknya ada dari golongan pengusaha sedikit yang mungkin mendengarkan kita siang hari ini Bu Wuri ya, dari pengusaha retail juga. Jangan berkecil hati begitu ya, bagaimana Anda melihat sebenarnya efeknya tidak selalu negatif kok, tidak selalu buruk begitu. Namun juga banyak dari masyarakat yang sudah bergabung siang hari ini merupakan pelaku dari Rojali dan juga Rohana, yang ya sebenarnya bukan masalah belanja atau tidaknya Bu Wuri, tapi mungkin bisa kita simpulkan juga sudah pasti Rojali ini tidak mencerminkan kemiskinan, dan sudah pasti bagaimana sebenarnya dari masyarakat sendiri menilai dengan bijak setiap fenomena yang ada tentunya ya, dan melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama pastinya. Ya, Oke, Ibu Wuri sudah cukup lengkap baik. topik kita terkait dengan fenomena Rojali di mall. Apakah merupakan cermin kemiskinan? Jawabannya tidak, berdasarkan data dari BPS. Terima kasih sudah hadir di studio kami siang hari ini. Oke, ada Ibu Sih Kawuri Sejati STT MEKK, itu nama lengkapnya Ibu Wuri, pendengar juga pemirsa, selaku fungsional statistisi ahli media BPS Sulawesi Utara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Wuri, dan kita akan berjumpa lagi mungkin lain waktu ya, membahas topik yang lebih menarik lagi pastinya di Mosaik Indonesia. Dan itu dia pendengar untuk Mosaik Indonesia edisi Anda mendengarkan Rabu 30 Juli 2025, membahas topik tadi terkait dengan fenomena Rojali di mall yang tidak merupakan cermin kemiskinan jawabannya ya. Terus mengikuti Mosaik Indonesia yang menemani Anda tentunya di Manado siang ini. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda, mengucapkan terima kasih juga untuk yang sudah
sudah bergabung bersama kami mewakili kerabat kerja yang bertugas selaku penanggung jawab Dr. Andes Asari Bahriawan Talib MH, juga rekan-rekan TMB dan KMB yang sudah membantu berjalan lancarnya siaran siang hari ini. Saya Priscila Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda.